ucap kan abangnya bangunnya anak belayar kan gisi-gisi pemadai jadi yang tahu aku lawan abah di rumah aja abah tiba-tiba datang anak belayar kan nah kalau di tadi ada jenderal di sini pulang datang duduk bertamu lawan abah. Kebetulan aku saat itu di rumah sih dia di rumah asli masih itu karena ada yang Tuhan lagi di muka yang mau bolang jenderal di sini datang dari Jakarta berhilang dari sini kata hidup lawan aku ini berucap jenderal lawan aku yang sini berucap kagum aku dengan Pak Kiai ini. Kenapa? Aku tidak bisa bilang apa-apa lagi. Apa yang datang ke sini, apa yang kau hajatkan, apa yang mau kau omongkan sudah dijawab oleh Pak Kiai. Aku diamnya sudah ke sini. Oh, entah aku kasapnya nih, kasapnya luar biasa. Abah Ulun juga, berkisah langsung lawan Ulun. Abah Ulun kan empat lagi sini lagi sini. Kutu jadi sana sini yang sana. Terus sana ibu hari di sini anak di orang Pangulu, orang Pangulu di kampung. Jangan karena pada apa kan sekolah pesantren kan ini cuma kan anak di ngaji dulu, ada tuan guru nanti artinya tina hak, tina bujur, tina terkenal apa belajar ngaji, belajar fikih, belajar apa segala macam kata cara ibadah. Jadi orang tahu kan bisa mulai azan, mulai khutbah sih disuruh orang sini. Ada seorang pesantren cuma nggak belajar biar kita di kampung ada seorang nggak belajar pasti bisa insya Allah pasti bisa. Kalau aku di sini jangan diangkat orang di kampung belum jawab jalan beberapa hari sampai ulun pun ingat benar bisa belajar orang anak Pangulu sudah padahal belum resmi orang anak Pangulu sampai jadi saatnya aku tuh masuk sampai saatnya pengajian abang guru datang ke situ. Kenapa abang guru mengucap di sini? Benar di antara kita ini di sini ada anak di orang Pangulu di sini. Hati-hatilah di sini. Di Pangulu mencari teliti bisa ternikahkan orang masih ada hubungan status siapa nanggung saya. Pangulu atau Pangkat. Lima itu jadi murid ke kampung langsung menjawab di situ. Karena jadi di situ kita ngerti abah. Mulai saat itu jadi apabila ada masalah ilmu nang pelik nang aku pada tahu lagi di sini, aku ada macam-macam lagi. Duduk aja di majelis sini itu mulai rumah tuh sudah menyatakan anak dapat ilmu ini, masalah ini, apa ini itu segala macam. Pasti dapat jawaban. Angkara abah guru kita mulai baru sudah gitu. Jadi apa lah nah kita ada tahu masalah ilmu nih mulai di rumah tuh berniat sudah aku di sini itu niat sudah hendak dapat jawaban masalah ilmu ini dapat di sini berduduk aja di majelis itu karena guru itu tahu apa yang ada di hati-hati murid-murid sini. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah itu salah satunya. Yang kedua abah guru kita ini mewasiatkan ke kita satu amalan yang bahkan bila mau mengamalkan di sini ku akui, ku anggap sebagai anak angkat meskipun kan pernah bertemuan apalagi soal bertemuan bersalaman siapapun yang berinteraksi dengan abah guru kita itu pasti dapat keberkahan siapapun. Ada di sini guru muas misalnya guru muas keluarga aku mulai Palembang di sini datang awas bertahun-tahun mengumpulkan duit kan dia juga kumpul hendak bertemuan abah guru deh. Jadi ayo seada duitnya tulang bisa bikin motor supaya irit mulai Palembang jadi naik kapal laut sebelum motor buat jadi udah sampai di tanah Kalimantan kada lagi mau cari itu sepeda nih sudah dibawa 10 hari aja sampai sisi terus 10 hari aja sampai
datang ke rumahku guru masih keluar jangan minta doa. Lalu pada anak guru nih keluarga guru ngarannya Muhammad Arsyad. Muhammad Arsyad ngarannya Muhammad Arsyad anak berteman lagi lawas sebenarnya. Lain bisa dikenalkan kayak itu. Nah lalu ya guru kita mas kerjaan diri lah. Sini gitu kisah. Guru tuh bujur-bujur menyambat ke aku, jadi guru Muas jangan berdiri. Kenapa? Ini orang yakin lah aku jadi sedikit. Maka bubarinya amal batin. Amal batin yang diberi guru ini jadi guru Muas 2 tahun 3 tahun kita mengaji belum tentu diberi. Karena menurut hati keyakinan lawan guru ini kayak apa? Bujur-bujur ikut apa aja gitu tuh. Bujur-bujur acak mati. Kalau gurunya atau hanya masih angkal-angkal kan? Ini orang bujur-bujur sudah bertahun-tahun angkat pertemuan dan akhirnya awak kamu aslan jadi sini jangan sendiri kembali amal batin. Lihat apa yang terjadi 2 tahun setelah itu. Kalau ada khilaf 2 tahun setelah orang ini meninggalnya di mana? Saat sujud salat subuh. Amalia batin itu jadi kan husnul khatimah. Siapapun yang berinteraksi dengan abah guru yang itu pasti dapat keberkahan dari Allah Ta'ala juga. Guru kita itu sama kayak kita juga hamba Allah Ta'ala, cuma Allah Ta'ala yang memberi lebih daripada orang lain. Tidak boleh kita beriwan tuh sih kita jaga ucap jangan bertingkut di ujung sorban paguruan lah di sini, jangan bertingkut di ujung baju paguruan lah di sini. Semua tawakalnya kepada Allah Ta'ala, permohonannya kepada Allah Ta'ala, jangan melibat. Ini kita berbicara hanya masalah karomah. Karomah itu kita tahu yang memberi adalah Allah Ta'ala. Dan ada orang yang dimuliakan. Gus Pleret, tahu yang Gus Pleret lah, yang di Jogja tuh. Pecinta beneran abah guru kita guru sepupu. Pernah berkisah sini. Ada muridku di sini. Gus Pleret itu cicit kan dari Sunan Ampel atau buyut kan. Pokoknya keturunan Sunan Ampel. Nah, gitu. Aku ada murid di sini pejabat. Para pejabat itu macam-macam kelakuan yang kada baik itu sehingga pas sakaratul maut udah sekali karena banyak kesalahan, bisa mabuk, bisa judi, bisa apa pokoknya kada baik kada orangnya berisian murid pakai itu. Pas saya sakaratul mautnya nangis. Lalu datang keluarganya ke wadahku di situ minta balik. Ku bacakan dia sini dengan apa yang diberi guru apa Buya Diniati kalau pada sholat Paguruan Gus Pleret itu. Ada diberi amalan oleh Buya Diniati di sini dibacakan. Lalu tiba-tiba jadi habis minum banyuku itu. Murid ini yang sakaratul maut itu berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langsung dihabarkan ke wadahku jadi apa ada pesan benar rasa bangga dalam hati. Bahwa kayak pada senang kalau lah sebab kita orang dapat husnul khatimah. Tapi ini ada tapinya. Bayang malam guring bertemu lawan abang guru kita, guru sekumpul. Ditawakan guru di sini lain banyu ikam peleretai di sini nama olahnya husnul khatimah itu lain banyu ikam. Tapi orang itu pernah bersalaman lawan aku 1 kali seumur hidupnya. Itulah yang menjadi Allah Ta'ala memberikan dia husnul khatimah. Bangun tahajud, besok subuh lepas-lepas datangi bininya. Pernah mantan kan? Jangan sini bertakwa. Pernah tugas ke sana hanya beberapa bulan ya. Karena belum terlibat kan. Asalnya bulan perpajakan bulan ini murid yang lagi di sana. Pernah ke tempat seorang kiai? Pernah? Siapa namanya? Siapa namanya? Lupa sudah. Kan orang sekali itu ketemuan. Mana kita? Bujurkan Arabnya itu Kiai Haji Muhammad Zaini Sepupu. Nah itu sudah gitu. Masya Allah. Nah mulai saat itu Gus Pleret itu rasa cintanya tuh menggebu-gebu. Berarti beliau panggil pasti urusan-urusan. Padahal orang Jawa sana. Orang Jogja sana bilangnya haulan pasti hadir. Ini tadi kada haulan tetap sih juga kasar kumpul ziarah pas Rajab kan pasti kasih sampai wayah ini pokoknya kacak mati itu kamu punya lawan abang guru kita
Intinya siapapun yang berinteraksi dengan abah guru kita, sama halnya seperti kita para muhibin pecinta aja. Kalau pernah hadir majlis ini, kalau pernah pertemuan, kalau hanya ada yang ada rasa cinta, insya Allah pasti akan dapat keberkahan dan rahmat dari Allah Ta'ala. Satu lagi tadi, amalan. Yang bila diamalkan, dianggap sidin sebagai anak. Dan sidin tekankan benar, yaitu amalan membaca salawat 1000 kali sehari. Yang anda aja sallallahu ala Muhammad. Itu jadi kadang kesanku kesan naon. Di masa ini kesan naon juga. Siapa baca salawat 1 kali Allah Taala balas 10. Bila dibaca salawat 100 kali Allah Taala balas 1000. Kalau ganjarannya, tapi bila mau baca 1000, nih lihat ada gampang-gampang. Lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Intinya ada jangan mati sebelum dia melihat surga tempatnya. Artinya pasti masuk surga dan pasti sakaratul mautnya mudah, nyaman, melihat surga sudah. Dan ini jadi salah satu amalan menghendap tahu kena sidin membongkar menghendap tahu kita mati wayah apa. Ya ini sudah amalannya. Kan kita bisa melihat orang-orang wali yang tahu kematian sidin. Itu sudah amalannya, salawat 1000 kali sehari. Guru Saman mulia atau tahu. Aku di sini boleh subuh ini di sini. Pada abah guru kita guru subuh boleh yang mandi yang menyampaikan siapa bersama, yang talkinkan siapa bersama. 7 mandi di sini subuh dulu. Apa nih? Bersih apa pakai baju serba putih sembahyang subuh. Pas hendak rokok itu marah masuk guru Salman Jalil masuk. Pas rokok tidak sujud pertama jelas sudah. Dan memang doa sujudnya itu ya Allah ya Rabbi matikan aku dalam keadaan sujud. Kalau abah guru kita doanya lain, ya Allah sebagaimana engkau lahirkan aku orang ada yang tahunya, wafatkan aku sama ada yang tahunya. Tiba-tiba subuh pasangan mengerak gini sudah hilang subuh aku itu. Dan anehnya ada merasa ganjil lah ya. Sini itu sakit keras di Singapura. Harusnya kan kemana-mana jauhnya itu di Singapura. Tapi kenapa saat itu boleh? Ayo, karena Sini sudah tahu saat-saat Sini wafat. Sudah tahu itu, jadi gimana ada bapak anda mana? Dahulu sebelum masih guru Bangil hidup pernah juga Sini itu operasi di usus, ada masalah di usus. Bapak ada lawan perguruan guru kayak apa nih biar dokter operasi berhari kalau lah kata kayak ini lengkap kalau bahaya bilangnya gagal mati urusannya nyawa. Lalu jago Bangil kayak apa jawab adalah melihat surga dah. Nah kuncinya di situ aja adalah melihat surga. Artinya bila kita tuh sudah melihat surga itu adalah masalah itu berarti habis umur. Ada datang lagi jaman kan operasi aja sih berarti ada apa lah. Ada apa panjang aja umur masih. Insya Allah sallallahu alaihi Muhammad itu kadang awas kita paling lawas 10 menit tuntung 10 kali putaran tasbih itu. Kalau sudah terbiasa paling 6 sampai 7 menit. Main FF wali betul tengah jam. Habis setannya banyak ya orang karena fadilahnya pun luar biasa jauh. Setan kan mau kita dapat sesuatu nanti. Nah sedikit ini mudah-mudahan pada orang yang jadi tuan rumah intinya mudah-mudahan yaitu tadi kita berataan mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dapat rahmat dari Allah Taala. Apapun yang kita hajatkan semua, wabil khusus hajat tuan rumah itu semua dikabulkan Allah Taala dalam kebaikan dan di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru minta doa.